Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tempat kita memohon maaf, tempat kita memohon pertolongan, kita senantiasa berlindung kepada Allah atas keburukan kelakuan-kelakuan kita, atas kejelekan pemikiran-pemikiran kita. Dan sungguh mereka yang senantiasa memohon ampun, beristighfar kepada Allah, maka sungguh manusia yang semacam ini diberikan Allah kemenangan yang besar. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji, mendiskusikan, membahas beberapa hadis di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masih di bab awal terkait dengan bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Namun di sisi lain insyaallah kita juga akan membahas, mendiskusikan bagaimana kewajiban orang tua terhadap anaknya. Ketika hari ini kita menginginkan anak-anak kita berbakti kepada kita, maka yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita orang tua memenuhi kriteria atau indikator-indikator sebagai orang tua? Jadi dua-duanya dipertemukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, karena pertemuan kita 1 bulan sekali begitu, insyaallah yang saya sampaikan nanti akan sedikit meloncat dari satu hadis ke hadis yang lain, tidak runtut. Saya ambilkan berdasarkan tema yang terkait satu dengan yang lainnya. Harapannya kajian kita ini, setelah kita mempelajari beberapa hadis ataupun ayat Al-Quran, maka dari hadis dan ayat Al-Quran tersebut kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi dari apa yang kita pahami itu kita bisa menyimpulkan. Ingat bahwa kita memiliki 4 tahapan yang harus kita lalui sebagai seorang pencari ilmu. Yang pertama, kita mencari ilmu. Yang kedua, kita memahami ilmu. Yang ketiga, kita mengamalkan ilmu. Dan yang keempat, kita menyampaikan ilmu. Imam Ali atau Ali bin Abi Thalib, beliau pernah memberikan nasihat yang cukup indah terkait dengan ilmu. Adapun harta semakin banyak, maka semakin kita harus menjaganya. Adapun harta ketika kita berikan ke orang lain, maka harta itu akan berkurang. Sementara ilmu semakin banyak kita miliki, maka ilmu itu yang akan menjaga kita. Kalau hari ini anggap saja kita menyimpan uang 1 miliar di rumah, kira-kira yang jangan persiapkan supaya uang itu aman apa? Tidak cukup pagar rumah. Mungkin jenengan juga akan beli lemari besi yang besar 1 miliar. 1 miliar itu sak pintu. Kita bisa membayangkan di rumah ada uang cash, atau mungkin yang biasanya suka emas,
numpuk di rumah emas 1 kilo misalnya. Jenengan bayangkan kalau jenengan bepergian ninggal emas atau harta di rumah dalam jumlah besar, kira-kira tenang tidak? Mesti kepikiran mau ke Surabaya begitu, sementara berangkas kita di rumahnya kosong, ada uang 1 miliar di rumah, kepikiran itu di Surabaya. Omah emang gak apa-apa, kalau ada uang menjeroma, pasti begitu pikirannya. Itu harta. Semakin banyak harta, apakah semakin membuat kita tenang? Ketika kita simpan-simpan, tidak kita berikan pada yang berhak, maka harta itu justru akan menjadi beban pikiran kita. Sementara ilmu, semakin kita memiliki banyak ilmu, justru semakin tenang kita, semakin nyaman kita, karena tahu, oh ini baik, ini tidak baik. Dan kemudian terkait dengan harta, ketika kita berikan ke orang lain, harta itu secara nominal akan berkurang. Tapi ilmu itu ketika kita sampaikan kepada orang lain, justru ilmu itu bertambah. Ini Masya Allah. Di antaranya yang hari ini, ketika kita mempelajari hadis demi hadis, kita akan tahu keutamaan ilmu itu sendiri. Dan juga salah satu nasihat ulama, ketika hidup kita terasa sempit, maka kita diperintahkan mengingat 3 hal. Yang pertama, sudahkah kita melakukan perintah? Yang kedua, sudahkah kita meninggalkan larangan? Dan yang ketiga, sudahkah kita ridha dengan takdir yang diberikan Allah kepada kita? Karena di antara kita bisa jadi hidup ini terasa tidak menyenangkan, terasa susah, terasa sempit, itu karena kita tidak ridha dengan takdir yang diberikan Allah. Kalau takdirnya baik, ridha ya. Ketika takdirnya tidak baik, marah-marah. Itu sangat bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di hadis yang keempat ini masih terkait dengan berbakti kepada ibu. Hadis keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas annahu atahu rajulun faqala inni khatibtu imra'atan fa'abat an tankihani. Dari Ibnu Abbas bahwasannya seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW. Faqal, kemudian dia berkata, inni khatibtu imra'atan. Ada seorang laki-laki, aku meminang seorang wanita. Aku datang meminang seorang wanita. Fa'abat an tankihani, namun dia menolak lamaranku. Fakhatabaha ghairi, lalu datang seseorang setelahku, maksudnya setelah dia melamar, lamarannya ditolak, datang seorang pria lain melamar juga. Fahabbat an tankihahu, lalu perempuan ini menerima lamarannya, menerima pinangannya. Faghirtu 'alaiha faqataltuha, maka aku cemburu, dan kecemburuan ini 'alaiha faqataltuha, aku cemburu kepadanya, perempuan ini, dan aku membunuhnya. Jangan bayangkan, tidak main-main. Di zaman itu seorang laki-laki melamar seorang wanita ditolak, datang pria lain melamar diterima, perempuan itu dibunuh. Fahalli min taubatin, lalu bagaimanakah aku harus bertobat? Qala ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Qala la, tidak, ibuku sudah meninggal. Qala tub ilallahi azza wa jalla,
bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla, wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas lima sa'altahu an hayati ummi. Kemudian orang tersebut berlalu. Kemudian setelah orang itu berlalu, maka ditanya Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummi. Kenapa Anda bertanya terkait dengan apakah ibunya masih hidup? Faqala, kemudian beliau berkata, inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidain. Aku tidak menemukan amalan yang paling atau yang lebih dekat mendekatkan seorang hamba kepada Allah daripada berbakti kepada orang tua. Bayangkan, membunuh ini sudah dosa yang bukan main. Bahkan seorang laki-laki yang cemburu itu ternyata sampai berani untuk membunuh wanita yang dicintai. Maka pertanyaannya, tadi pagi saya membaca salah satu artikel pondok pesantren cukup menarik yang diulas salah seorang ustadz kami yang mengajarkan hadis diantaranya. Beliau menulis dalam artikel itu, judulnya Paradigma Cinta. Ada beberapa kriteria yang mempertanyakan apakah itu cinta. Yang pertama, di dalam hadis ini, ketika seseorang mencintai, benarkah itu bermakna cinta? Toh ternyata wanita yang dicintai itu dibunuh. Kalau kita mencintai sesuatu, apakah kita rela kehilangan? Ketika kita mencintai sesuatu, yang muncul adalah perasaan ingin memiliki. Kalau seorang laki-laki mencintai seorang wanita, maka seorang laki-laki itu harus berani untuk memilikinya. Walaupun sekarang banyak kalimat yang memelesetkan, cinta kan tidak harus memiliki. Kalau cinta tidak memiliki, ujungnya bukan pernikahan, maka itu bukan cinta. Itu syahwat. Kalau seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, dia tidak berani untuk melamarnya menjadi istrinya dalam bentuk pernikahan, maka itu bukan cinta. Karena sekali lagi, cinta itu mengantarkan seseorang kepada Allah. Cinta itu tidak konyol. Cinta itu harusnya tidak memelesetkan. Itu cinta yang benar. Tapi ketika kemudian cinta itu justru memelesetkan kita jauh dari Allah, itu bukan cinta. Nah, ini kehati-hatian kita. Dan di dalam paradigma cinta itu, maka seseorang yang memang mencintai harus memiliki keberanian untuk memiliki. Orang yang mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Islam, cinta kepada Rasulullah, itu ghirahnya akan tinggi, rasa cemburunya akan tinggi. Kita ini, kalau istri kita atau suami ibu atau anak kita, seseorang yang kita cintai, diilokno, dipaido, dicaci orang lain, perasaan kita pasti tidak enak, tidak nyaman. Tapi ketika kemudian yang dihina Rasulullah, yang dihina adalah Islam, sejauh apa hati kita ini refleks untuk membenci? Sejauh apa hati kita ini refleks tidak suka? Ini diantaranya pendidikan adab itu mengantarkan kita untuk punya filter yang kuat. Kapan kita harus membenci, kapan kita harus mencintai. Nah, di sini disampaikan di dalam penjelasan hadisnya bahwa seseorang yang berkeinginan untuk menikahi seorang wanita,
dia menyukai wanita tersebut, namun ketika wanita itu dilamar orang lain justru dibunuh, itu bukan cinta, tapi itu adalah bentuk ingin menguasai. Jadi berbeda. Ingin menguasai wanita tersebut. Dan kemudian penjelasannya bahwa seseorang ketika memiliki dosa yang besar yang mampu untuk mendekatkan dia kepada Allah, taubatan nasuha, tobatnya diterima, adalah dengan birrul walidain, bakti dia kepada orang tua. Dari sini kita bisa menangkap begitu pentingnya, begitu kuatnya seorang anak berbakti kepada orang tua. Yang pertama diantaranya kandungan hadis, bolehnya laki-laki datang melamar wanita yang dinikahi. Yang kedua, hadis di atas menunjukkan bahwa seorang wanita yang dilamar boleh menolak pinangan jika ia tidak menyukainya. Jadi itu hak seorang wanita ketika dilamar, kemudian dia tidak suka, maka dia berhak untuk tidak menyetujuinya. Yang ketiga, terkadang amarah seorang laki-laki timbul karena ada pihak lain yang turut menyukai orang yang dicintai. Hal seperti ini, Bapak dan Ibu, cemburu dalam hal seperti ini sampai kemudian membunuh itu tidak dibenarkan. Namun, ketika jenengan hari ini memiliki anak gadis, memiliki anak perempuan, jenengan memiliki istri atau ibu-ibu memiliki suami, justru cemburu ini harus hadir. Kalau seorang suami melihat istrinya yang didekati pria lain tidak ada cemburu, itu aneh. Itu justru ada yang tidak beres. Kalau seorang bapak melihat anaknya didekati seorang pria yang dia ini mengajak untuk pacaran, tidak datang ke rumah untuk melamar, tapi bapaknya baik-baik saja, itu juga bahaya. Ada yang tidak beres. Saya pernah diantaranya mengurusi salah satu kasus siswi yang pacaran. Ketika siswi ini mulai menyukai siswa yang lain, pacarannya istilah kita mulai memel. Ini guru waspada, berhati-hati. Kita sudah coba untuk menasihati dan sebagainya, kita undang orang tuanya ke sekolah. Ternyata korelasinya cukup kuat. Seorang anak yang bermasalah di sekolah atau santri yang kami dapati bermasalah di pesantren, itu umumnya korelasinya sangat kuat, orang tuanya juga bermasalah. Jadi wujud putra-putri kita di sekolah atau di pesantren itu wujud kita. Ini yang korelasinya sangat kuat. Ketika orang tua kami undang ke sekolah, ini yang membuat kami kaget. Ketika kami beritahu bahwa anak gadisnya itu begini, supaya lebih berhati-hati, kata orang tuanya, mboten nopo-nopo Pak, pokoknya mboten setunggal mawon. Napa Bu setunggal mawon? Ya pokoknya mboten meteng. Kalimatnya dengan ringan begitu. Jadi orang tua membatasi di batas akhir, yaitu sebab kon ngalor ngidul pacaran karepku pokok situ ojo meteng. Akhirnya kan begitu. Padahal ini di dalam Islam ngeri sekali kalau seperti itu. Dan seorang pembunuh seharusnya melakukan taubatan nasuha dan mendekat kepada Allah sekuat tenaga. Berbakti kepada ibu lebih dapat mendekatkan seorang pelaku maksiat kepada Allah dibanding bentuk ketaatan yang lain. Jangan bayangkan. Jadi seorang anak berbakti kepada ibunya itu lebih mampu untuk mendekatkan seorang hamba dekat kepada Allah dibandingkan bentuk ketaatan yang lain. Dan selanjutnya
berbakti kepada ayah. Dan kita seringkali mendengar hadis ini. An Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah man abab. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, qila, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah man abab. Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak atau siapakah yang paling utama yang aku harus berbakti? Qala ummak. Qala thumma man. Qala ummak. Qala thumma man. Qala ummak. Qala thumma man. Qala abak. Jadi 3 kali ibu, 1 kali bapak. Tapi jangan kemudian bapak dan ibu menjadikan kita, menjadikan putra dan putri kita itu kemudian berbakti pada ibu saja cukup, bapak terakhir-terakhir saja. Tidak begitu. Di antara penjelasan hadis ini, kenapa di antaranya Rasulullah menyebutkan ibu 3 kali, selain keutamaan berbakti kepada ibu, karena seorang ibu itu memiliki 3 hal yang tidak dimiliki bapak. Yang pertama, seorang ibu itu bisa mengandung, bapak tidak. Selanjutnya, dari mengandung itu ibu melahirkan, bapak tidak. Dan setelah melahirkan, seorang ibu menyusui, bapak tidak. Di antaranya tersebut. Kemudian yang pernah kami ketahui, bapak dan ibu itu juga memiliki 3 kali sensitivitas atau perasaan yang lebih lembut, perasaan yang lebih dalam terkait ketika terjadi sesuatu dengan anaknya. Jadi sensitivitasnya 3 kali lebih kuat dibanding bapak. Ibu itu lebih perasa 3 kali dibanding bapak. Ketika terjadi sesuatu pada anaknya, walaupun di tempat yang jauh, itu istilah kita, feeling, perasaan itu lebih kuat ibu. Aku kok melang-melang ya, perasaanku kok gak enak. Itu ibu yang lebih kuat dibanding bapak. Namun kaitannya seorang anak berbakti kepada orang tua, ayah dan ibu, seorang anak dua-duanya harus berbakti kepadanya. Dan sekali lagi, ikatan ini justru mengantarkan ketika kita memahami tabiat, karakter atau sifat laki-laki dan perempuan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada wanita itu perasaan lembut adalah ketahanan dalam merawat anak. Ketika kecil, yang sederhana saja menyuapi anak itu cenderung umumnya ibu lebih sabar dibandingkan bapak. Kalau bapak nyuapi anak, anaknya tidak mau, berkali-kali dicoba tidak mau, itu ibu punya banyak cara agar anaknya bisa membuka mulut untuk makan. Dan banyak hal ketika kita mencoba kembali mengingat-ingat, membaca terkait hal tersebut. Yang keempat, nah ini sudut pandang anak dan sudut pandang orang tua. Berbakti kepada orang tua, judulnya berbakti kepada kedua orang tua meskipun keduanya zalim. An Ibnu Abbas qala ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu babain yakni minal jannah wa in kana wahidan fa wahid wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu ila wa in dhalamahu qala wa in dhalamahu. Dari Ibnu Abbas ia berkata, tidak seorang pun dari kaum muslimin yang mempunyai kedua orang tua beragama Islam
yang berbakti kepada mereka berdua dengan mengharap pahala dari Allah, melainkan Allah akan membukakan 2 pintu. Maksudnya 2 pintu surga untuknya. Jika tinggal satu dari keduanya yang masih hidup, maka yang akan dibukakan adalah 1 pintu. Jika dia menjadikan salah satu di antaranya marah, Allah tidak akan ridho kepadanya hingga orang tua ridho kepadanya. Lalu ada yang bertanya, wa in dhalamahu, meskipun kedua orang tua itu mendolimi saya. Ibnu Abbas berkata, wa in dhalamahu, meskipun keduanya mendoliminya. Kandungan hadis, berbakti kepada orang tua merupakan jalan yang dapat mengantarkan ke surga. Durhaka kepada orang tua dapat menjerumuskan seorang ke dalam neraka. Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua terhadap anaknya. Berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah wajib, walaupun keduanya telah menzalimi anak dalam perkara dunia. Dan di sini saya sampaikan derajat hadis di atas dhaif, akan tetapi makna yang dikandungnya dapat dibenarkan. Di sini penjelasan hadis ini, isnad ini dhaif, namun makna yang dikandungnya dapat dibenarkan. Maksudnya dari dukungan beberapa hadis itu memiliki makna yang sama. Nah, di sini kita akan mendapati bahwa wajibnya seorang anak berbakti kepada orang tua. Bapak dan Ibu, kenapa saya diantaranya menyampaikan hadis ini malam ini? Beberapa hari selama 1 pekan sebagai guru, kami mendapati setelah pandemi tatap muka mulai berjalan, kami mendapati banyak anak yang secara akademik bagus, tapi kemudian secara adab bermasalah. Ada seorang anak, ini yang pertama, ada seorang anak yang datang ke gurunya. Anak ini tidak main-main. Secara akademis dia ini ranking 1 paralel di angkatannya. Jadi ranking 1 paralel, tidak hanya 1 kelas. Jadi seluruh kelas dari 12 kelas itu dia ranking 1. Jangan bayangkan secara akademis. Ketika datang ke kami, pertanyaannya sederhana. Pak, ada tak dalil yang memperbolehkan kita melawan orang tua? Jangan bayangkan pertanyaannya. Pertanyaannya, wonten apa dalil yang memperbolehkan kita melawan orang tua? Ada tidak dalil? Ada. Kalau saya bilang ada, gitu. Kita kan boleh melawan orang tua dalam kaitan apa? Tidak menuruti, maksudnya dalam kaitan apa? Diajak syirik. Boleh. Tapi ternyata ketika kita gali lebih dalam, persoalannya bukan itu. Ada anak yang datang ke kami, dia ini seringkali ketika datang sekolah sering terlambat. Ketika ada tugas mengumpulkannya lama. Ketika ada informasi responnya juga lama. Maka kemudian coba kita gali, kita tanya. Dan jawabannya bukan main. Bagi kami seolah-olah jalan hidup anak ini, jalan hidupnya itu melawan orang tua. Jadi dia ini bagaimana caranya agar bisa mengalahkan orang tuanya. Karena merasa ketika orang tuanya di rumah, bapaknya diajak ngobrol pahit, ibunya diajak ngobrol juga marah-marah. Dan itu cukup lama, bertahun-tahun kejadian itu. Anak ini lebih memilih tinggal dengan neneknya. Kemudian neneknya meninggal, anak ini kembali tinggal sama orang tuanya. Ketika tinggal dengan orang tuanya, dia terus mencari cara bagaimana agar orang tuanya marah.
Jangan bayangkan. Jadi mencari cara bagaimana ya kersane Pak, cek ngamuk, pengajian kalau tambah ngoten. Caranya begitu. Macam-macam ini. Ada juga yang perempuan keren juga. Dia ini pandai untuk persis malsu tanda tangan orang tuanya. Sering kali izinnya macam-macam. Pertama izin, Pak, mohon izin saya tidak masuk karena nenek saya sakit. Yang pertama. Hari kedua izin, Pak, mohon izin nenek saya meninggal. Ini perempuan. Selanjutnya izin lagi, Pak, saya tidak bisa masuk sekolah, saya habis jatuh. Besoknya izin, Pak, saya belum sembuh, saya belum bisa masuk. Perempuan. Maka kami mulai khawatir, ini ada apa ini? Orang tuanya kami hubungi. Yang pertama kami tanyakan terkait dengan neneknya sakit. Alhamdulillah. Oh nggih Pak, leres. Izin yang kedua, nenek meninggal. Boten Pak, jangan bayangkan. Jadi ibunya itu dimati-mati kan begitu. Didoakan supaya meninggal. Kaget juga ibunya, boten Pak, sakit mawon, tidak meninggal. Jangan bayangkan. Supaya bisa bolos, neneknya dimatikan. Begitu. Selanjutnya izin terkait jatuh. Saya tanya orang tuanya, jangan semerap. Kalau putrinya habis jatuh, boten Pak, lu ndak jatuh, boten niku. Niki izin 2 hari katanya belum sembuh habis jatuh, boten. Kami panggil putrinya ini, kami tanya, itu ya tenang sekali. Persoalan anak sekarang yang kami sering garis bawahi, kami juga tanda tanya. Mungkin orang tuanya juga tidak menanamkan orang kalau salah itu ngaku salah. Mungkin orang tua hari ini lebih mengajarkan kalau salah bertahanlah bagaimana caranya jadi benar. Mungkin begitu. Sehingga hari ini kita akan menemukan banyak pimpinan itu yang begitu. Jangan lihat itu kalau di luar negeri, negara-negara yang mungkin bukan beragama Islam, Perdana Menteri negara A merasa tidak mampu, mundur, minta maaf pada rakyat, begitu. Di Indonesia salah, ngotot bagaimana caranya supaya benar. Dan kita bisa membayangkan kalau generasi kita semacam itu yang menggantikan kita nanti, bagaimana? Ada juga yang ya Allah kasihan sebenarnya. Syahadat saja tidak hafal. Syahadat saja tidak hafal. Bukan Al-Fatihah. Al-Fatihah justru dan nyampe walau dolin itu banyak loh itu. Dan nyampe walau dolin itu banyak umat saja. Ini bukan Al-Kafirun, ini Al-Fatihah. Al-Kafirun mungkin umat bisa terjadi. Ini Al-Fatihah itu banyak anak-anak yang mantun-mantun nopo Pak. Itu banyak. Dan ketika kami tanya, nah ini ketemu lagi ketika kami tanya, loh terus sampai nek sholat ya apa? Nggih jamaah Pak. Jawabannya begitu. Loh, nek jamaah gak usah maca Fatihah. Lu kan nonton imam Pak. Begitu. Enak anak-anak ini. Ya cerdas anak-anak ini. Cerdas dalam arti mempertahankan diri supaya tetap benar. Itu banyak Pak. Dan ini tanggung jawab kita sebenarnya. Tanggung jawab kita sebagai generasi. Dan orang tua sekali lagi begitu. Ini hanya untuk bukan untuk penilaian, tapi untuk dibatin saja, untuk introspeksi diri. Bapak dan Ibu, anak kita mungkin menilai kita mendolimi mereka itu karena ketidaktahuan.
Seperti halnya begini. Kalau bapak-bapak bekerja atau di jalan akan mengalami kecelakaan ini, hampir mati, saya tidak mengatakan mati, tidak terluka, tapi hampir aku maklum meh ketubruk truk misalnya. Jenengan pulang cerita ke anak dan istri. Anak dan istri itu tidak bisa merasakan bagaimana rasanya hampir ketubruk truk. Maka bisa jadi kita temukan respon anak istri kita itu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena bapaknya pulang tidak terluka sama sekali. Karena suaminya pulang tidak terluka. Hampir. Itu jawabannya bisa macam-macam. Aku maklum bu, meh ketubruk truk. Wis meh mati aku ketubruk truk. Tapi kan selamat toh kan. Enteng kan? Kenapa? Karena tidak bisa merasakan. Suami juga diceritakan istrinya. Ketika masak di dapur itu kan istri kita kumpul bom. Dekat dengan bom itu LPG melon atau blue gas itu kan dekat sekali dengan bom itu, tidak main-main kan kalau meledak. Setiap hari mungkin istrinya cerita perihal lelahnya di dapur atau bahayanya hampir kompor itu meledak atau terbakar, nyetrika mungkin hampir kesetrum. Bapak-bapak karena mungkin tidak melaksanakan itu, tidak melakukan itu, tidak begitu bisa respon. Aku mau lupa, jangan kesoan baju panas. Tapi gak apa-apa kan? Kan tidak enak juga kalau responnya begitu. Ini menjadi PR kita. Anak kita juga sama. Anak kita melihat orang tuanya tidak tahu lelahnya bekerja. Pulang kerja mungkin dicurhati. Bapak kondisi pegel, responnya tidak enak. Apa yang bisa dilakukan orang yang lelah ketika mendapatkan curhatan? Marah. Itu cara paling cepat supaya tidak jadi curhat, kan begitu. Pegel aku sengkok ae, mulai pahit, tertanam ini anak ini. Sekarang asik bapak ini. Ke ibunya juga sama. Repot cek engkau ae. Tamat anak ini sudah. Itu sejak dini. Orang tua juga tidak bisa sepenuhnya menangkap bagaimana perasaan anak. Anaknya merasa PR yang sulit saja itu bagi dia hidupnya sudah runtuh. Nilai jelek saja bagi dia hidupnya sudah runtuh. Tapi bagi orang tua itu bisa responnya ringan-ringan saja. Itu bisa sangat terjadi. Nah ini Bapak dan Ibu, supaya kita bisa merasakan, supaya kita bisa mengetahui apakah anak kita ini, bagaimana caranya agar anak kita ini menjadi pribadi yang baik dengan orang tuanya. Dari beberapa hadis di dalam kitab Al-Adabul Mufrad kami merumuskan 1-10 hal untuk introspeksi orang tua. Sudahkah kewajiban ini dilaksanakan? Yang pertama, sudahkah kita orang tua mengajarkan tauhid sejak dini? Ini yang pertama. Saya tidak ingin menerima jawaban ya atau tidak atau ragu-ragu, tapi jangan batin. Aku ngajar tauhid turun dengan sejak dini. Sudah ada? Ini ada dulu atau bagaimana? Bagaimana? Ada sedikit. Monggo. Nanti selepas ada kita lanjutkan sedikit. أشهد أن لا
Baik, sedikit saya lanjutkan. Jadi 10 ini kami ambil berdasarkan hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kita coba ambil rumusan masalah dan kesimpulannya. Yang pertama, sudahkah mengajarkan tauhid sejak dini kepada anak-anak kita? Yang kedua, sudahkah memberikan tauladan kesolihan? Sudahkah kita membiasakan membangunkan anak kita ketika orang tua berangkat tahajud? Sudahkah kita membiasakan memberikan tauladan kepada anak kita ketika waktu-waktu sholat orang tua sudah siap bergegas untuk melaksanakan sholat? Selanjutnya, mengenalkan adab sejak kecil. Jadi sejak kecil anak sudah diajarkan hal sederhana, adab makan dan minum, adab ke kamar mandi. Jangan sampai ini kita punya kamar mandi, tapi anak kita itu pipisnya di depan rumah. Terus gak apa-apa cili air, mungkin gitu kali kan. Meninek gede lah yuk kanan kono. Tapi ketika itu menjadi kebiasaan, itu jadi tidak baik. Akhirnya pipis di sembarang tempat. Yang keempat, mengajak sholat dan akrab dengan Al-Quran. Bapak dan Ibu, siapakah yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kita sampai bacaannya benar, pahalanya besar? Kita ini kalau cari duit, inginnya kan investasi, sekali investasi hasilnya besar, gitu loh. Mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kita itu investasi yang luar biasa. Ketika Al-Fatihahnya benar, setiap anak kita sholat, kita mendapatkan pahala. Jangan bayangkan. Ketika anak kita sholat membaca Al-Fatihah, siapa yang mengajarkan Al-Fatihah itu mendapatkan pahala. Maka kalau kemudian semuanya diserahkan ke ustadznya, ke gurunya yang mengajarkan, ya untung saya yang mengajarkan Al-Fatihah. Anak-anak itu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin apa Alhamdulillahirabbil alamin? Alamin, Pak. Gawe ain, alif apa hamzah? Alif, Pak. Lelapo gampang. Oh iya, pinter. Itu bisa kita temukan. Kenapa? Anak-anak memang tidak dibimbing ternyata. Pertanyaan sederhana saya, sampean gak diurui wong tua sampean salat sing bener. Mboten Pak, sien TPQ. Tapi nggih pas wali, Pak, lulus SD pun mboten ngaos. Sering saya bertanya, kapan terakhir baca Qur'annya? SMP menawi, Pak. Datang main-main, padahal mereka sudah SMK sekarang. Itu banyak jawaban yang dari anak-anak begitu. Jadi mulai menata lagi.
Memahamkan bahwa ayah dan ibu menyayanginya, memahamkan pada anak-anak bahwa ayah dan ibunya menyayanginya. Yang keenam diantaranya ini banyak contoh hadisnya di sini. Mendidik anak itu diantaranya mengajarkan tidak semuanya harus manis. Artinya bahwa hidup ini tidak selamanya enak. Kita justru harus mengajarkan pada anak kita ada porsi-porsi di mana hidup ini memang tidak enak. Contoh, segera memberikan anak apa yang diminta itu juga tidak benar. Ketika anak meminta sesuatu, senjatanya adalah menangis kayal-kayal, kemudian kita kabulkan, itu akan terus jadi senjata. Aku nek gak kayal-kayal gak dituruti ya. Aku gak kayal-kayal ini gak dituruti. Maka ketangguhan itu justru ditanamkan, diantaranya mengajarkan tidak selamanya hidup ini manis. Itu menimbulkan ketangguhan pada anak kita. Yang ketujuh, meluangkan waktu untuk bercerita. Jangankan kita Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW itu dalam hadis yang panjang, ketika beliau pulang dari berdakwah, pulang dari berjihad, kembali ke rumah Ummul Mukminin Aisyah, apa yang biasanya dilakukan Ummul Mukminin Aisyah? Ternyata curhatnya panjang Ummul Mukminin. Jangan bapak-bapak pulang kerja, istrinya curhat, kira-kira bagaimana? Dan Rasulullah pada waktu itu mendengarkan sampai tuntas baru berkomentar. Ini Masya Allah. Ini Rasulullah. Kita pulang kerja cuaca kadang dicurhati anak kita, istri kita, kalimat kita apa? Kemudian yang kedelapan, nah ini juga dicontohkan Rasulullah, mengungkapkan perasaan sayang itu tidak harus dengan kalimat, tapi justru banyak dengan sentuhan. Jadi mengungkapkan sayang itu tidak harus dengan kalimat, tapi sentuhan. Apa yang menurut jenengan baik? Apakah memeluk anak kita? Apakah menepuk pundak anak kita? Kalau di pesantren itu kadang kami dipijat, santri sendiri yang minta, Ustaz, saya pijeti ya. Oh iya, itu santri sambil mijat, itu sambil curhat biasanya. Santri laki-laki loh, biasa sama laki-laki, bukan di ponpes yang santriwati. Itu biasanya curhat. Itu sentuhan diantaranya. Jangan yang tahu apa yang paling baik sentuhannya. Yang kesembilan, sudahkah kita rutin mendoakan kebaikan untuk anak kita? Jadi sudahkah kita rutin mendoakan kebaikan untuk anak kita? Bukan hanya kebaikan harta, tapi sekali lagi yang utama adalah kebaikan untuk akhiratnya. Dan yang terakhir, yang ke-10 sebagai penutup, sudahkah kita memaafkan kesalahan anak kita atas ketidaktahuannya? Jadi ketahanan orang tua tidak serta-merta memotong, memarahi, mencaci anaknya. Misalkan tadi yang saya contohkan, anak tidak tahu capeknya orang tua, anak tidak tahu capeknya orang tua. Yang anak mau tahu adalah kebutuhannya terpenuhi. Kalau kita tidak memaafkan kesalahan anak kita, maka sekali lagi nanti ketika orang tua ini semakin hari usianya bertambah, semakin tidak kuat, maka anak ini bisa jadi tidak akan merawat. Justru kenangan buruknya dengan orang tua menjadikan dia menelantarkan orang tua. Ini bisa kita temukan di banyak peristiwa kejadian semacam ini. InsyaAllah ini yang saya sampaikan malam hari ini Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita al-adabul mufrad, mendidik kita tentang adab, bagaimana orang tua menyampaikan kewajibannya pada anak, dan harapannya ke depan ketika anak dewasa kewajiban terhadap orang tuanya juga tertunaikan. InsyaAllah mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha